Kalau dia sebagai orang Belanda yang bekerja untuk kepentingan pemerintah kolonial Hindia Belanda di Nusantara, di Indonesia, dia bukan pengkhianat dong, pahlawan bagi Belanda. Bagi Belanda, ya. Halo, balik lagi bareng saya Ramadan MK, podcaster Tanya Sejarah. Kali ini balik lagi bareng saya di obrolan tentang Tanya Sejarah. Nah, kali ini saya sudah kedatangan tamu. Beliau adalah Pak Dia Prakasa Yuda. Halo Pak Dia Prakasa Yuda. Yo, selamat sore. Selamat sore. Kita gini dulu dong. Iya. PSBB. New normal ini. Betul. Transisi ya. Transisi. Gimana kabarnya Pak Yuda? Baik. Sambil merokok ya. Enggak apa-apa ini. Jadi maaf teman-teman pendengar podcast Tanya Sejarah. Ini pengalaman pertama kami tag video atau tag untuk edisi ini di outdoor ini. Jadi maaf nanti jika ada suara kendaraan, terus ada suara pesawat lewat dan sebagainya itu. Nah, ini pengalaman pertama, tapi nggak apa-apa, tetap tidak mengurangi obrolan kita pada sore ini. Nah, jumlah pesawat yang lewat nggak tinggi kok, karena sekarang kan masih transisi. Ya. Tapi memang ini daerah putaran untuk Pelabuhan Halim, iya. Perdana Kusuma. Nah, kali ini kita mau ngobrolin Pak Yuda tentang Senophogron. Jadi beberapa waktu lalu Senophogronya. Siapa tuh? Nah itu yang mau kita obrolin di sini. Saya mau tanya. Jadi banyak yang DM. Oh, itu tokoh kolonial yang hebat itu. Oke. Dia itu orang Belanda, tapi dia juga mempelajari Islam sangat fasih. Dan dia kenal dengan nama Abdul Jabbar. Keren, dia keren. Keren ya. Dia jago. Nah itu Pak Yuda, perlu mungkin kepada para pendengar podcast Tanya Sejarah kan butuh tahu, selama ini banyak mungkin yang tidak tahu tentang Senophogronya ini. Nah, itu sebenarnya siapa, Pak? Kalau boleh ya gambarannya lah. Kalau dia dianggap sebagai musuh Islam, ya bisa saja. Kalau dia dianggap sebagai pengkhianat oleh siapa? Kalau dia sebagai orang Belanda yang bekerja untuk kepentingan pemerintah kolonial Hindia Belanda di Nusantara, di Indonesia, dia bukan pengkhianat dong, pahlawan bagi Belanda. Bagi Belanda, ya, oke. Nah, kalau dia dalam konteks Islam, mungkin dia dianggap bisa merugikan Islam. Oke. Tapi di sisi lain, dia juga menguntungkan Islam karena kemudian pemerintah kolonial jadi paham tentang Islam itu sendiri, apalagi dalam konteks Islam Nusantara, Islam di Indonesia. Iya. Karena dia pendekatannya agak berbeda gitu. Nah, maksud saya gini, dia menggantikan Vandenberg, kalau nggak salah, itu pejabat kolonial pertama dari Belanda yang menjadi penasihat dalam bidang bahasa pribumi, bahasa Melayu Nusantara, dan juga masalah hukum Muhammad. Nah, pengertian hukum Muhammad ada hukum-hukum Islam. Karena Belanda sangat mengetahui bahwa di Nusantara, di Indonesia ini mayoritas Islam kuat dan sangat berpengaruh dari sisi hukum syariatnya segala macam di negara-negara kerajaan kesultanan yang ada di Nusantara. Nah, karena itu perlu seorang penasihat. Nah, yang ahli dalam bidang ini pakar. Nah, pakarnya waktu itu Vandenberg dan dia dipakai. Nah, cuma agak berbeda dengan penggantinya. Penggantinya siapa? Senophogronya ini ya. Nah, kalau si yang pertama ini pendekatannya sangat kaku, berdasarkan hukum-hukum yang ada, teks-teks kitab yang ada, dan pegangannya adalah Timur Tengah langsung, maka pendekatannya nggak pas karena terlalu kaku, sehingga pemerintah kolonial kadang-kadang salah menafsirkan. Nah, agak berbeda dengan Senophogronya. Dia pendekatan dia tidak yuridis formal seperti pendahulunya, tetapi dia lebih sosiologis. Nah, dua-duanya sama memberikan masukan kepada pemerintah kolonial, khususnya untuk memberikan pelatihan bagi pegawai administrasi kolonial Hindia Belanda, bagaimana mereka melakukan pemerintahan Hindia Belanda dan melakukan pendekatan terhadap kesultanan yang ada di Nusantara sambil mengakui kepentingan kekuasaan kesultanan itu, tapi kepentingan Belanda sebagai kolonial tetap masuk. Ini diberlakukan se-Indonesia, se-Nusantara tepatnya. Nah, apa yang dilakukan Senophogronya justru menjadi pengimbang yang baik. Dia memberikan koreksi, pendekatannya jangan terlalu yuridis, juga harus sosiologis. Dan dia Senophogronya mengingatkan
bahwa Islam yang di Indonesia tidak sama dengan Islam di Timur Tengah. Iya. Tidak sama juga seperti Islam di Persia atau di India. Betul. Dia memberikan pembanding itu seperti juga Islam di Turki. Siap. Nah, itu salah satu keunggulan Sunuk Nugroho sehingga pemerintah kolonial menjadi manggut-manggut dan menyadari kekeliruannya. Termasuk dalam kurikulum yang diberikan pada pegawai administrasi kolonial Hindia Belanda. Oke Pak Yuda, tapi sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi, tadi saya sempat lupa untuk memperkenalkan dulu siapa sih Pak Dia Perkasa Yuda ini. Jadi sampai semangat antusiasnya banget untuk obrolan obrolan edisi kali ini. Jadi saya sampai lupa untuk memperkenalkan dulu siapa teman ngobrol saya hari ini. Nah, ini adalah beliau adalah Pak Dia Perkasa Yuda ini. Beliau adalah mantan wartawan Kompas dulu. Dia juga banyak mengkaji tentang kesejarahan gitu. Nah kali ini ngobrol tentang soal Senokogron. Nah itu tadi sedikit soal Senokogron ya. Tapi gimana Pak Yuda soal masalah Senokogron disebut sebagai mata-mata atau kemudian dia sengaja disusupkan untuk masuk Islam untuk merongrong Islam dari dalam, itu gimana kalau menurut Pak Yuda, pandangan Pak Yuda? Dia mempelajari Islam dengan sungguh di Timur Tengah, bahkan berganti nama menjadi Abdul Ghaffar, dan dia dikenal baik oleh para ulama di sana. Kemudian dia juga sangat lebih memahami dari beberapa orang yang studi soal Islam. Dia sangat memahami, lebih mengerti soal pengertian tentang syariatnya, apa segala macam, hakikat segala macam, sangat luar biasa, sehingga kita tidak menyangka. Nah, terlepas dari soal itu, kan masalah motif. Motif. Nah, bahwa motif dia bekerja untuk kepentingan kolonial, ya otomatis bukan mata-mata lagi. Dia memang melakukan hal yang dalam tanda petik bisa merugikan kepentingan Islam. Kalau untuk bangsanya kan, untuk Hindia Belanda. Enggak, artinya untuk umat Islam bisa juga merugikan. Betul. Tapi di sisi lain kerugiannya tidak terlalu merugi dibanding pendekatan yang dilakukan oleh pendahulunya kalau menurut saya. Karena pendekatan yang dilakukan oleh Sunuk Nugroho itu jauh lebih objektif sesuai dengan ini, sehingga lebih pas. Tapi di sisi lain juga lebih mudah untuk menaklukkan karena lebih memahami secara sosiologis. Nah, problem kita adalah apalagi masyarakat kita pada zaman itu, jangankan pada zaman itu, pada masa sekarang pun asal lihat orang pakai kopiah haji, songkok haji, apa segala macam, langsung kita anggap udah Islam. Ada tulisan Arab, kita anggap udah Islam. Padahal tulisan Arab itu yang pakai kan bukan hanya Muslim. Betul. Yang Nasrani menggunakan itu. Bahkan Yahudi pun menggunakan itu. Yang ateis pun di Timur Tengah menggunakan aksara jadi Arab. Kayak kasus lagu ya tap itu juga sebenarnya. Lo iya, artinya makanya gini, harap dipilahkan atau dipahami ya, mana Islam, mana Arab. Termasuk dari sisi tulisan, aksara maupun bahasa. Jadi aneh gitu. Ya Islam, artinya Islam ini kompatibel. Jadi di luar soal Arab, dia juga tetap hidup, bisa dipakai di kutub misalnya untuk bangsa Eskimo, misalnya di India, di Amerika Latin Selatan, di ujung Afrika. Nah, tapi kalau kita konteskan dengan soal Arab menjadi agak beda. Tapi itu juga bukan berarti dengan demikian kita kemudian mencaci maki Arab. Itu juga nggak benar. Atau mencaci maki Korea atau Cina misalnya. Tidak. Tolong dipisahkan. Nah, Islam sendiri kan universal. Nah, dari sisi ini saya melihat kembali pada pertanyaannya, apakah Sunuk Nugroho itu dianggap mata-mata? Ya, mata-mata dalam konteks Islam, di mata-matai mungkin iya, tetapi kan juga tidak salah juga kalau orang mempelajari Islam sampai utuh. Apakah kita ingin menutup? Kalau misalnya ada orang non Muslim ingin mempelajari Islam lebih lanjut, kemudian katakanlah entah orang Yahudi atau katakanlah orang yang paling komunis sekalipun ateis, saya pikir Islam terbuka. Bahkan kita berharap moga-moga dengan memahami Islam dengan lebih utuh, dia ngerti, akhirnya mendapat hidayah. Nah, sedikit banyak saya melihat bahwa Sunuk memberikan beberapa simpati. Contohnya soal simpati itu. Misalkan dia bilang, ya sudah, nggak usah diganggu. Biarkan, kalau perlu kita bantu. Soal membangun masjid, soal apa. Sepanjang mereka nggak diganggu dalam kaitan vertikalnya, mungkin kita bisa masuk di urusan horizontal. Artinya masuk di soal ekonominya atau soal politik. Tetapi kaitan dengan hubungan vertikal ke Allah, apa segala macam, mereka
membantu. Nah, persoalannya dengan pendekatan itu, apakah kita sebagai muslim yang kafah atau tidak? Kan itu persoalannya. Kalau kafah kan kita melihat menyeluruh, gitu. Tapi di sisi lain juga kita nggak bisa menutup diri, kan begitu persoalannya. Jadi memang kontroversial. Jadi soal kegeran ini ya. Ya. Nah, kita catat aja apa yang manfaat dan mudarat dari dia. Iya, ya. Nah, itu yang paling tepat. Kalau Pak Yuda sendiri, kalau dari ini kita sebelum melihat sisi positif yang bisa kita ambil dari Sinogo Ground ya, apa sih yang cukup berpengaruh besar dari sisi mungkin yang diterima dari sisi negatifnya lah dari sosok Sinogo Ground ini, sebelum kita ngobrolin soal sisi positifnya? Sisi negatifnya apa? Ya, bahwa dia membela Islam untuk kepentingan apa? Akhirnya Aceh kalah dalam perang itu mungkin, Pak Yuda? Saya pikir memang nggak semudah itu untuk menyatakan Aceh akan kalah atau menang perang. Tapi banyak orang tidak tahu sebenarnya ada hubungannya, kaitannya dengan persoalan Traktat Sumatera. Yaitu perjanjian antara Belanda dengan Inggris. Nah, Aceh, Kesultanan Aceh saat itu menjadi wilayah yang tidak boleh diganggu oleh Belanda dan juga Inggris, karena dia dijadikan buffer state, negara penyangga antara kepentingan Inggris yang sudah menguasai Burma, Myanmar, dan menguasai dalam tanda petik Semenanjung Malaka yang sekarang menjadi Malaysia. Sementara Sumatera sebagian besar sudah dikuasai oleh Belanda dan juga Kalimantan. Nah, ini jangan sampai kalau Aceh, Belanda masuk Aceh, kepentingan Inggris di Myanmar bisa terganggu maupun Malaysia, Semenanjung Malaka. Nah, sebaliknya kalau Inggris masuk ke Aceh, maka kepentingan Belanda di Sumatera akan terganggu. Karena itu mereka berdua bilang, ya udah Aceh jangan diganggu, biarin aja jadi negara merdeka. Apalagi Aceh saat itu punya hubungan baik dengan Kesultanan Turki, Ottoman. Sehingga kalau ada apa-apa, Turki akan bantu. Nah, dibuatlah perjanjian buffer state yang membuat Aceh menjadi negara merdeka. Jadi tidak ada gangguan. Nah, cuma persoalannya di perjanjian traktat ini antara Inggris dengan Belanda itu ada tanggal kedaluarsanya. Jadi diberlakukan sampai tahun berapa, tanggal berapa? Kalau nggak salah sampai tahun 1897 atau 95 apa. Sehingga ketika perjanjian itu habis, Belanda diam aja. Berharap Inggris tidak mengingat-ingat lagi. Nah, kalau udah habis, Belanda akan bebas, tidak terikat. Nah, disitulah Belanda mulai memprovokasi dan menyerang. Nah, jadi kasus Kesultanan Aceh ini agak mirip dengan Thailand. Artinya Thailand, Muang Thai itu bukan berarti negara yang hebat banget sehingga dia tidak dijajah oleh Eropa. Pernah dijajah oleh Eropa itu. Padahal karena Thailand itu menjadi buffer state dalam perjanjian antara Inggris dengan yang sudah menguasai Myanmar dengan Semenanjung Malaka, tanah Melayu dikuasai Belanda, yang dikuasai oleh Inggris. Ini dua wilayah Inggris. Nah, sementara di sebelah timur sudah dikuasai oleh Prancis, yaitu Vietnam, Kamboja, Laos. Nah, di antara ini ada wilayah Thailand. Nah, karena itu Inggris dan Prancis ini saling curiga. Nah, akhirnya mereka bilang ya udah kalau gitu Thailand jangan diganggu. Ya oke. Nah, Thailand akhirnya disepakati menjadi buffer state. Makanya baik Prancis, Inggris tidak akan serang. Nah, ini sebenarnya karena itu. Jadi jangan lupa. Bukan murni memang karena hebat. Sama sekali tidak. Karena kepentingan imperium yang besar ini, sang imperialis kolonialis saat itu, mereka juga punya semacam konsensi yang mengkonsensikan wilayah lain. Nah, ini yang harus dipahami. Jadi dalam konteks itulah kita bisa melihat kenapa kemudian setelah ada perang Aceh, Inggris nggak bisa ikut campur. Bahkan dia cuma bilang asal lu jangan masuk coba-coba ke tanah Melayu ya, atau jangan masuk ke Myanmar. Perancis juga gitu. Jadi persoalannya itu satu. Dan kedua, kemudian posisi Aceh juga menjadi tidak terlalu kuat kalau kita kembali pada geopolitik, karena pada saat itu sebenarnya Kesultanan Turki Ottoman sedang dalam posisi runtuh. Ya, lagi itu masa-masa keruntuhan, masa-masa udah. Sehingga dia tidak sempat mengirim baik Mariam atau apa semacam untuk membantu Aceh. Nah, kondisi ini membuat posisi Aceh menjadi benar-benar perang-perang semesta sendiri. Tidak bisa terlalu mengandalkan bantuan luar.
Sementara wilayah-wilayah Nusantara yang lain sudah dikuasai oleh Hindia Belanda. Jawa dengan perang Diponegoro, perang Jawa 1825-1830, artinya 75 tahun sebelum itu dia sudah kuasai. Sumatera Tengah, khususnya Padri, sudah melalui Bonjol, mereka sudah kuasai. Nah, tinggal Aceh sendiri. Jadi soal kalau hulu balang, pemecahan hulu balang itu sebenarnya kalau yang ditudingkan ke Sunan Hugeng itu sebenarnya gimana sih, Pak? Awalnya kita lihat dari situasi itu. Pertama, perlawanan bersenjata di internal Nusantara sudah tidak ada, sudah tidak terlalu kuat bersenjata ya. Sehingga nanti akhirnya arah bentuk perlawanan baru bentuk gerakan politik apa segala macam. Terus yang kedua, dukungan internasional dan pengertian Turki tadi sudah tidak ada. Nah, kemudian perjanjian antar kolonialis imperialis di Asia Tenggara itu juga harus kita catat. Nah, dari sisi itu pertama. Nah, sisi yang kedua di sini kelebihan Sunan Kudus karena dia tidak melakukan pendekatan yuridis formal seperti dahulunya, dia melakukan pendekatan sosiologis juga. Nah, salah satu masukan adalah dari Sunan Kudus, tetapi sebenarnya masukan ini sudah tidak terlalu tepat karena sudah menjelang akhir, sudah menjelang babak akhir perang Aceh. Artinya Van Heerts sebagai jenderal perangnya Belanda saat itu dia juga sudah menyadari, sudah melakukan pendekatan sebelum Hugronya memberikan masukan. Tetapi Hugronya menggarisbawahi, yaitu apa? Satu, lihat peta sosiologis dari masyarakat Aceh. Masyarakat Aceh dan tanda petik juga tidak terlalu utuh banget. Baik kelompok yang ada di Pidi maupun di wilayah lain segala macam, itu kan mereka juga belum tentu solid banget karena ada kepentingan-kepentingan itu. Ditambah lagi ada perbedaan sikap pendekatan dari para ulamanya sendiri di Aceh maupun para ule balang. Ule balang itu kalau bahasa Melayu hulu balang, yaitu para panglima, yaitu teku-teku. Nah, para teku itu cenderung agak bisa kompromis. Nah, sepanjang kepentingan mereka tidak terganggu, terutama kepentingan yang sifatnya vertikal dalam soal keagamaan, keyakinan, dan kedua dalam pengertian horizontal, yaitu dalam kehidupan tata praja, politik, apa segala macam. Ya. Nah, ekonomi lah, kita bisa deal, kira-kira seperti itu. Nah, ini yang kemudian akhirnya Belanda bisa masuk. Nah, di sini peran Hugronya cukup kuat kemudian ketika mulai menata. Poinnya di sana saya bilang jangan salah dalam mempelajari sejarah supaya kita tidak terjebak pada anakronisme. Nah, anakronisme ini kadang-kadang kita terjebak gini. Contoh, kita coba menggambarkan perang di Diponegoro. Di sana tentaranya prajurit Diponegoro ketika sambil menunggu Belanda apa segala macam, mereka kemudian agak santai, kemudian mereka merokok. Kemudian di situ terlihat rokoknya disatu. Nggak mungkin disatu zaman itu aja, nggak mungkin. Yang ada kelobot mungkin. Nah, jadi jangan pakai anakronisme. Atau kemudian, wah jarak sekian tuh bisa ditempuh lebih cepat. Ya ditempuhnya pakai apa? Anakronisme itu sebenarnya apa, Pak? Bisa kalau dijelasin? Ya, biar agak anakronis itu maksud saya. Tadi saya berikan contoh itu. Jadi jangan melakukan pendekatan yang menggunakan ukuran parameter hari ini. Kita mau pakai di masa lalu belum ada. Atau kemudian anakronis yang lain misalnya ukuran waktunya nggak pas. Iya. Ini periode tahun sekian. Kemudian kita ngomong, si ini ikut campur. Ini kapan? Iya. Ini lahir 5-10 tahun. Lahirnya aja udah 5-10 tahun. Ya gimana pada masa itu deh? Kan nggak nyambung. Nah, ini banyak yang dilakukan oleh orang. Pertama nggak baca, kedua ini jebak. Betul. Gitu. Lanjut lagi soal sisi positif yang bisa kita petik dari sosok Sunan Kudus. Setiap apapun saya melihat, ini cara pandang saya pribadi. Segala sesuatu itu memiliki nilai positif dan negatif. Ya. Nah, segala sesuatu. Nah, jangan kita terpaku hanya melihat sisi negatifnya. Semua itu ada positifnya. Jadi ada blessing in disguise. Dan kedua, sepositif apapun pasti ada negatifnya juga. Betul. Hal ini sama. Jadi yang penting cara pandang kita dalam melihat sesuatu. Nah, positif atau negatif adalah stempel yang kita berikan kepada sesuatu, baik itu benda maupun peristiwa atau apa, yang kita berikan, oh ini negatif, oh ini positif, karena kita yang memberikan.
Nah, kenapa? Karena lihat dari kepentingan. Nah, coba kita mendefinisikan ulang kepentingan kita apa. Karena kalau kita pakai pendekatannya begitu terus, kan repot. Oke. Segala sesuatu yang kita anggap negatif harus kita apakan? Apa kita buang, kita Hancurkan. Kita merusak ekosistem. Oke. Karena seburuk apapun pasti Allah menjadikan sesuatu ada manfaatnya. Iya. Hanya kita kadang-kadang tidak sadar atau belum menyadari manfaat itu. Jadi hal yang sama juga ketika kita belajar sejarah. Dari hubronya ini kita bisa banyak melihat sisi negatifnya bagi kita adalah kalau kita lemah. Betul. Tapi kalau kita kuat, maka yang dianggap negatif itu sebenarnya nggak negatif banget, tapi menjadi kritik, masukan bagi kita bahwa kita jangan mudah berpecah belah di sisi lain. Kedua, cobalah kita mempelajari potensi-potensi kekuatan diri kita maupun kelemahan kita. Karena kalau saya berpegang pada Sun Tzu misalnya, ahli strategi perang, kelemahan kita justru kekuatan kita. Kekuatan lawan justru kelemahan lawan. Nah, contoh, kita berhadapan dengan orang tinggi besar. Janganlah kita berkelahi ribut dengan dia di tempat yang sangat terbuka. Ajak dia, pancing dia ke tempat yang banyak pohon-pohon, yang ada pohon cabang-cabangnya agak tinggi. Karena dia akan terganggu. Sementara kita di bawah lebih pendek, lebih lincah. Seperti itu contoh. Atau sebaliknya. Jadi kelebihan itu bisa menjadi kekurangan bagi yang bersangkutan, dan kekurangan itu juga bisa menjadi kelebihan bagi kita, tergantung. Jadi kembali pada posisinya, are we user or not? Kita ini tuh sebagai pengguna atau bukan? Kuncinya di sana. Saya pikir itu. Oke, Pak Yuda. Terima kasih untuk waktunya untuk podcast edisi hari ini. Sudah berkenan untuk meluangkan waktunya ngobrol bareng di sini. Oke, Pak Yuda, terima kasih. Sampai jumpa di obrolan selanjutnya. See you, bye-bye.